Kisah Abu Jahal, sang ahli neraka jahanam. Banyak yang mengira bahwa Abu Jahal adalah salah satu paman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sering disamakan dengan Abu Lahab, paman baginda Rasulullah dari pihak ayah, karena sama-sama memusuhi Islam dan Rasulullah. Abu Jahal memiliki nama lengkap Amr bin Hisham. Ia merupakan keturunan Bani Mahzum, salah satu suku terkemuka di kalangan Quraisy. Ia mendapat gelar Abu Jahal oleh Rasulullah yang memiliki arti sebagai bapak kejahilan atau bapak kebodohan, karena sikap hasutnya hingga dia terang-terangan menolak kebenaran. Abu Jahal lahir pada tahun 570 Masehi, yaitu sama dengan tahun kelahiran Rasulullah. Ia meninggal dunia pada tanggal 17 Maret tahun 624 Masehi pada usia 54 tahun, dalam peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Meski memiliki gelar bapak kebodohan, Amr bin Hisham bukanlah seorang yang bodoh dalam soal kognitif, bukan juga seorang yang miskin wawasan atau pemuda urakan yang berasal dari kabilah rendah. Justru sebaliknya, dia dikenal sebagai pemuda cerdas bernasab tinggi, yang berasal dari Bani Mahzum. Oleh karena itu, ia mendapat julukan sebagai Abu Al-Hakam yang memiliki arti bapak kebijaksanaan. Para tetua Quraisy sering meminta bantuannya dalam menghadapi masalah. Bahkan pada usia 30 tahun, ia diundang untuk menghadiri majelis khusus yang diadakan di Darun Nadwah, kediaman milik Hakim bin Hizam. Padahal, usia minimal yang diperlukan jika ingin hadir pada pertemuan tersebut adalah 40 tahun. Kecerdasan Amr bin Hisham sudah mendapatkan pengakuan dari iblis. Pengakuan yang pertama adalah ketika menjelang hijrahnya Rasulullah, yakni pada saat para pemuka Quraisy mengadakan pertemuan darurat di Dar an-Nadwah, untuk memikirkan strategi bagaimana menghalangi dakwah dan rencana hijrah Rasulullah. Rapat itu juga melibatkan seorang tua yang mengaku berasal dari daerah Najd yang tiba-tiba menggabungkan diri. Sosok orang tua inilah yang menurut keterangan kitab-kitab sirah, ternyata merupakan jelmaan iblis. Iblis menyanggah semua pendapat tokoh Quraisy yang berniat untuk menangkap, mengusir, dan membunuh Rasulullah. Berkenaan dengan hal ini termaktub dalam surah Al-Anfal ayat 30. Hingga akhirnya Abu Jahal mengusulkan, agar semua kabilah Quraisy mengirim para pemuda terbaiknya, untuk ramai-ramai membunuh Rasulullah, agar Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak mampu menuntut balas atas kematian Rasulullah. Usul ini mendapat dukungan dari iblis dan akhirnya siap dieksekusi, namun Allah dengan makarnya menggagalkan rencana tersebut. Pengakuan kedua adalah ketika menjelang Perang Badar, saat Utbah bin Rabi'ah mengusulkan agar orang Quraisy mengurungkan niat mereka untuk berperang dengan muslimin. Saat itu Quraisy hampir setuju dengan pendapat Utbah, hingga akhirnya Abu Jahal melakukan hasutan yang cerdas, dan akhirnya hasutan ini berhasil mengurungkan niat Quraisy untuk undur diri dari peperangan. Cara Abu Jahal ini pun mendapatkan restu dari iblis, yang saat itu menyamar sebagai Surakah bin Malik. Tidak hanya itu, dengan kecerdasannya, bahkan Abu Jahal bisa menangkap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Terbukti dengan aktivitasnya selama 3 malam berturut-turut, saling menangkap basah bersama Abu Sufyan dan seorang kafir Quraisy lainnya, menguping bacaan Al-Quran Rasulullah di pinggir rumah beliau. Dalam kitab, Wa Syahida Syahidun min Ahliha, karangan Raghib As-Sirjani, kita bisa mendapatkan kisah pengakuan Abu Jahal, kepada keponakannya Mas'ur bin Muhramah dan sahabatnya, Akhnas bin Syarik, akan kejujuran Rasulullah. Hanya saja ia tak sudi mengakui bila Bani Mahzum akhirnya harus kalah dari Bani Hashim, karena Bani Hashim sekarang memiliki seorang nabi sedangkan Bani Mahzum tidak. Karena sikap hasutnya hingga dia terang-terangan menolak kebenaran, maka tersematlah gelar Abu Jahal tersebut dari Allah. Abu Jahal merupakan satu dari orang-orang Quraisy yang menentang keras ajaran Islam. Ia yang dikenal sebagai sosok yang cerdas dan bijaksana, kini berubah menjadi kejam, bengis, dan bertangan dingin. Sumayyah adalah salah seorang sahabat Rasulullah, yang merasakan kekejamannya hingga dia meninggal dunia. Sumayyah merupakan budak Abu Hujaifah dari Bani Mahzum yang telah dimerdekakan tuannya. Sumayyah bersama suaminya Yasir, dan anaknya Ammar, menjadi pemeluk agama Islam. Bahkan mereka tergolong dalam As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang pertama masuk Islam. Oleh karena mereka dulunya milik Bani Mahzum yang dimerdekakan, maka Abu Jahal yang berasal dari klan Bani Mahzum, merasa memiliki kendali atas mereka. Ia pun dengan kejam menyiksa Sumayyah dan keluarganya, serta memaksa agar mereka kembali kafir. Akan tetapi Sumayyah menolak, hingga ia putus asa,
lalu menghunjamkan tombaknya ke perut Sumayyah, hingga ia tewas dan menjadi syahid pertama dalam Islam. Tidak hanya itu, suaminya Yasir juga bernasib sama, tewas dalam penganiayaan tersebut. Yang tersisa dari keluarga ini hanyalah Ammar, putra Sumayyah dan Yasir. Tatkala dakwah Islam mulai melemah, penentangan demi penentangan, tekanan demi tekanan yang semakin berat dari suku Quraisy, membuat Rasulullah bersedih dan prihatin terhadap kaum muslimin. Oleh karena itu, pada suatu hari Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara kedua lelaki ini, Abu Jahal ibn Hisham atau Umar ibn al-Khattab." Pada waktu itu Umar bin Khattab belum memeluk Islam, dan beliau sama halnya dengan Abu Jahal, yakni menentang ajaran Islam. Karena kedua laki-laki ini memiliki pengaruh yang kuat di asadil kalangan Quraisy, itu sebabnya Nabi Muhammad menginginkan mereka agar memeluk Islam, untuk melancarkan dakwahnya. Ternyata, di antara kedua tokoh yang beliau harapkan itu, Umar bin Khattab yang terpilih dan diberi hidayah oleh Allah. Dengan demikian, sosok Umar bin Khattab mampu melindungi Islam dengan pengaruhnya di tengah kaum Quraisy. Pesona Al-Quran sebagai kitab suci sudah tersebar di kalangan kafir Quraisy. Mereka adalah orang-orang Arab yang mengerti bahasa Al-Quran. Pada awal-awal Al-Quran turun, mereka merasakan sebuah keajaiban saat mendengarkan bacaan Al-Quran, dan selalu merasa ingin mendengarkannya. Hal tersebut pernah terjadi pada diri Abu Jahal, meskipun tidak sampai mengantarkannya kepada keimanan. Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Al-Ahnas, adalah tokoh-tokoh Quraisy yang memiliki perasaan tersebut. Diam-diam ketiga orang itu secara terpisah menyelinap ke rumah Rasulullah, demi mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari beliau. Beberapa saat menjelang subuh, mereka pulang pada waktu yang bersamaan, dan memergoki satu sama lain di tengah jalan. Mereka sama-sama terkejut dan saling menyalahkan. Karena tidak dapat lagi menghindar, akhirnya mereka sepakat untuk menyimpan kejadian itu, sebagai rahasia di antara mereka bertiga. Ketiganya berjanji tidak akan menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Jangan mengulangi lagi hal yang sama. Jika kita terlihat oleh orang-orang bodoh itu, kehormatan kita di mata mereka menjadi lemah, sedangkan harga diri Muhammad menjadi semakin kuat, kata salah satu di antara mereka. Lalu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan berpencar. Namun, saat malam kembali tiba, mereka merasa diseret oleh kakinya untuk menyelinap ke rumah Rasulullah lagi, dan melakukan hal yang sama. Saat menjelang subuh, mereka kembali memergoki satu sama lain. Kejadian tersebut berlangsung 3 malam berturut-turut. Namun, hal tersebut tak sampai membuat Abu Jahal beriman dan percaya kepada apa yang didengarnya. Suatu ketika Abu Jahal dan beberapa orang kafir Quraisy lainnya, merencanakan perbuatan jahat ketika Rasulullah tengah beribadah dekat Ka'bah. Kala itu sebagian dari mereka mengusulkan, agar tubuh Rasulullah dikotori dengan isi perut unta, milik seorang penduduk yang baru disembelih. Beberapa dari kafir Quraisy itu pun, kemudian berangkat untuk mendapatkan kotoran isi perut unta. Setelah memperoleh kotoran isi perut unta, Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy itu, kemudian meletakkannya di punggung Rasulullah ketika beliau sedang bersujud. Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy itu pun tertawa lepas, melihat Rasulullah dalam keadaan tubuhnya penuh kotoran unta. Sementara sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang ketika itu menyaksikan kejahatan Abu Jahal dan teman-temannya, tak mampu berbuat banyak. Tetapi perlakuan jahat Abu Jahal dan teman-temannya itu pun, segera dikabarkan Juwariyah pada Fatimah, putri Rasulullah. Memperoleh kabar tersebut, Fatimah langsung bergegas menemui Rasulullah, yang tengah bersujud dengan kondisi tubuhnya yang penuh dengan kotoran isi perut unta. Fatimah pun segera membersihkan kotoran-kotoran itu dari punggung Rasul. Bahkan meski kala itu Fatimah masih terbilang gadis kecil, Fatimah berani untuk memaki Abu Jahal dan teman-temannya, yang telah melakukan penghinaan sangat besar pada Rasulullah. Sementara Rasulullah baru mengangkat kepalanya, ketika Fatimah datang dan membersihkan tubuhnya. Rasulullah kemudian bermunajat, menyerahkan segala apa yang telah diperbuat kaum Quraisy itu kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan urusan kaum Quraisy kepadamu. Rasul pun mengulang-ulang doanya itu sebanyak 3 kali. Kemudian dalam doanya itu Rasulullah pun menyebutkan satu persatu kaum kafir Quraisy, yang telah melakukan perbuatan jahat itu. Mereka yakni Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Selain itu Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'aid, dan Umarah bin Al-Walid. Munajat Nabi itu pun terdengar Abu Jahal dan teman-temannya.
Itu membuat mereka merasa khawatir dan ketakutan. Terlebih dilakukan di dekat Ka'bah. Para kaum Quraisy itu meyakini doa Rasul itu akan terkabul. Nyata, nasib tragis pun dialami Abu Jahal dan teman-temannya itu. Mereka tewas mengenaskan dalam Perang Badar. Dinukil oleh Syekh Abu Hafsa Umar bin Hasan, bahwa Abu Jahal mengumpulkan orang-orang kafir untuk menjebak Rasulullah dalam lubang perangkap. Mereka menggali lubang di depan pintu rumah Abu Jahal. Bagian atasnya disamarkan dengan rumput dan ditaburi pasir tipis. Kepada budaknya diperintahkan agar selalu mengawasi lubang tersebut. Dia berpesan bila Muhammad terjerembab ke lubang itu, mereka harus segera menimbunnya dengan pasir. Beberapa saat kemudian Abu Jahal dikabarkan sakit. Dengan sifat mulianya, Rasul berniat menjenguknya. Namun begitu mendekati rumah tersebut, malaikat Jibril memberitahu bahwa Abu Jahal hanya berpura-pura sakit, dengan maksud untuk mencelakakan Rasul. Maka Rasul mengurungkan niat, dan beliau kembali ke rumah. Rupanya Abu Jahal mengetahui kedatangan Rasul dari bilik rumahnya. Ketika melihat Rasul hendak kembali, Abu Jahal segera melompat dari tempat pembaringannya dan berlari. Saat itulah dia lupa dengan jebakan yang telah dibuatnya. Dia masuk ke lubang yang cukup dalam itu. Para pengikutnya segera menolong dengan mengulurkan tali ke dalam lubang tersebut. Namun, tali tersebut terlalu pendek, sehingga tak dapat digapai oleh Abu Jahal. Maka tali disambung lagi, tetapi tetap saja, Abu Jahal tak dapat menjangkaunya. Begitu tali disambung, Abu Jahal semakin dalam terperosok ke lubang itu. Ini terus berulang. Karena rasa takut yang sangat, Abu Jahal berseru dari dalam lubang, "Hai kawan-kawan, cepat kalian susul Muhammad, dan suruh ia datang kemari. Aku yakin tidak ada yang bisa menyelamatkanku selain dia." Mereka segera melaksanakan perintah Abu Jahal, dan berhasil mengajak Rasul ke tempat tersebut. Rasul berdiri di bibir lubang dan berkata, "Abu Jahal, pamanku, apabila aku berhasil menyelamatkan paman dari lubang ini, apakah paman bersedia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" Abu Jahal segera menyahut, "Ya, aku bersedia." Maka Rasul pun mengulurkan tangannya ke dalam lubang. Dengan kekuasaan Allah, tanpa perantaraan tali, Rasul dapat memegangi tangan Abu Jahal dan kemudian mengangkatnya keluar. Setelah berhasil keluar dari dalam lubang itu, dia berkata, "Muhammad, hebat benar sihirmu." Dan dia ingkar terhadap janjinya. Suatu ketika, Abu Jahal berjalan melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Safa. Ia lalu mengganggu, mencaci maki dan melampiaskan dendamnya kepada Rasulullah, karena dianggap menghina agamanya dan melecehkan ibadahnya. Meski begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menimpalinya sedikitpun. Ketika itu mantan budak wanita Abdullah bin Jud'an mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai mengumpat beliau, Abu Jahal pergi meninggalkan Rasulullah menuju ke balai pertemuan orang-orang Quraisy di samping Ka'bah, lalu duduk bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berjalan melewati mantan budak wanita tadi, dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya, mantan budak wanita tersebut berkata kepada Hamzah, "Wahai Abu Umarah, andai saja engkau tadi saksikan apa yang dilakukan Abu Al-Hakam bin Hisham terhadap keponakanmu, Muhammad. Ia mengganggu keponakanmu, mencaci makinya, dan melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Lalu ia pergi dan Muhammad tidak menimpali ucapannya sedikitpun." Hamzah bin Abdul Muthalib marah karena Allah ingin memuliakannya. Ia pergi mencari Abu Jahal tanpa memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia siap-siap jika bertemu dengan Abu Jahal, dia akan memukulnya. Tatkala Hamzah memasuki masjid, ia melihat Abu Jahal sedang duduk berdiskusi dengan orang-orang Quraisy, lalu ia berjalan menuju ke arahnya. Ketika sudah berada tepat di depannya, ia mengangkat busur panahnya kemudian menghajar Abu Jahal dengannya hingga menderita luka sangat parah. Ia berkata, "Apakah engkau mencaci maki keponakanku? Padahal aku seagama dengannya, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah seperti yang ia saksikan. Silahkan balas, jika engkau mampu." Beberapa orang dari Bani Makhzum mendekat kepada Hamzah untuk menolong Abu Jahal, namun Abu Jahal berkata, "Biarkan saja Abu Umarah. Demi Allah, aku telah menghina keponakannya dengan penghinaan yang buruk." Pada suatu hari, Al-Masur bin Muhramah mendatangi kediaman Abu Jahal. Sang tamu ingin menanyakan sesuatu yang selama ini mengganjal pikirannya. Mengapa pamannya itu sangat memusuhi Nabi Muhammad, padahal sebelumnya ia menaruh respek padanya. "Wahai pamanku," kata Al-Masur,
pernahkah kalian menuduh Muhammad sebagai pendusta, sebelum ia menebarkan berita yang sekarang ini, risalah kenabian? Wahai anak saudariku, demi Allah, sungguh Muhammad ketika masih muda memiliki gelar Al-Amin, yang terpercaya di tengah masyarakat. Kami sama sekali tidak pernah berpikir untuk menyebutnya pendusta, jawab Abu Jahal. Lantas, mengapa sekarang engkau menyebutnya sebagai pendusta? Kalau memang Muhammad bukanlah pendusta, mengapa engkau dan kaummu dari Quraisy tidak mengikutinya? Tanya Al-Masur lagi. Setelah diam beberapa saat, Abu Jahal pun menyahut, ketahuilah, antara kami dan Bani Hashim selalu bersaing dalam berbagai perkara kehormatan. Jika mereka menyediakan makanan bagi peziarah Baitullah, maka kami juga menyediakan. Jika mereka memberikan perlindungan, kami pun melakukannya. Bahkan saat berperang, kami dan Bani Hashim sama-sama dalam kemuliaan yang setara. Al-Masur terus menyimak penuturan pamannya itu. Sekarang, mereka Bani Hashim mengatakan, dari kalangan kami, ada seorang nabi. Nah, kapan kabilahku menyamai kemuliaan ini, kata Abu Jahal dengan nada tinggi. Secara nasab, Rasulullah berasal dari Bani Hashim. Adapun Abu Jahal dari Bani Mahsum. Dari ucapannya itu, nyatalah bahwa Abu Jahal menolak dakwah Nabi semata-mata karena gengsinya. Ia mengakui, beliau tidak pernah berbohong. Yang keluar dari lisan Al-Amin selalu adalah kebenaran. Meski ia kerap mengganggu dan menganiaya Rasulullah, namun ternyata ada saat-saat ketika Abu Jahal ketakutan dengan Nabi, dan memilih untuk menuruti kata-kata Nabi. Misalnya terlihat dari beberapa kejadian berikut ini. Saat itu baginda Nabi berada di masjid bersama para sahabatnya, tiba-tiba seorang dari klan Zabid mengelilingi orang-orang yang berada di masjid tersebut. Ia berkata, "Hei orang-orang Quraisy, para pedagang mendatangi kalian, lalu kalian berbuat zalim kepada mereka di tanah mulia kalian ini, bagaimana bisa?" Suara lelaki itu lantang, dan terus-menerus menyuarakan isi hatinya, hingga didengar oleh Nabi dan para sahabatnya. "Siapa yang menzalimimu?" tanya baginda Nabi. Lelaki itu menceritakan bahwa ia datang, dengan membawa 3 unta yang bagus dan mahal untuk dijual. Kemudian Abu Jahal menawar dengan sepertiga harganya, sebab penawaran tersebut tidak ada lagi yang menawar untanya. "Dia merugikan daganganku," ucap lelaki itu. "Di mana untamu?" tanya baginda Nabi. "Itu, di Hazurah," jawab lelaki itu memberitahu 3 untanya. Baginda Nabi bergegas untuk melihat unta itu. Baginda memberi penawaran hingga terjadi kesepakatan pembelian ketiga untanya. 2 unta dijual kembali, 1 unta dijual, dan hasilnya Nabi berikan kepada para janda klan Abdul Muthalib. Di samping pasar Abu Jahal duduk, ia hanya melihat, tidak ada suara darinya karena takut kepada baginda Nabi. "Hei Amru, awas saja kau ulangi seperti apa yang kau perbuat kepada lelaki ini, maka kau akan melihat dariku apa yang kau tidak suka," ancam Nabi kepada pembesar Quraisy itu. "Aku tidak akan mengulanginya, wahai Muhammad. Aku tidak akan mengulangi," kata Abu Jahal ketakutan. Ketika baginda Nabi pergi, dan yang tersisa hanya Abu Jahal dan ketakutannya, Umayyah bin Khalaf bersama kawan-kawan mendatanginya. "Kau menghinakan diri di depan Muhammad, kalau demikian, mungkin kau ingin menjadi pengikutnya atau ketakutan yang merasuki dirimu?" tanya Umayyah pada Abu Jahal. "Apa yang kau lihat tentangku memanglah nyata. Aku melihat 2 orang laki-laki berdiri di samping kanan kiri Muhammad dengan menggenggam tombak, keduanya sudah siap menusuk dengan tombaknya jika aku tidak mengiyakannya." Kisah kedua tidak jauh berbeda. Ketika itu Abu Jahal berhutang unta kepada seorang yang bernama Irasy. Lalu ia menunda-nunda untuk melunasi hutangnya. "Hei orang-orang Quraisy, siapa yang bisa menolongku untuk menagih hutang kepada Abu Jahal? Aku orang asing, aku adalah musafir. Ia telah merampas hakku," teriak Irasy pada orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang-orang kafir Quraisy memberi petunjuk agar ia meminta tolong kepada baginda Nabi Muhammad. Tujuan mereka seperti itu tidak lain hanya mengejek karena mereka menganggap baginda Nabi tidak berani menghadapi Abu Jahal. Lelaki itu langsung bergegas menemui baginda Nabi. "Hei hamba Allah, Abu Jahal telah merampas hakku, aku seorang musafir. Aku bertanya kepada mereka, siapa yang bisa membantu diriku untuk mengambil kembali hakku? Mereka memberi petunjuk agar aku mendatangimu. Maka bantulah diriku untuk mengambil hakku, semoga Allah merahmatimu." Irasy mengadu kepada baginda Nabi. Akhirnya baginda Nabi bersama Irasy mendatangi rumah Abu Jahal. Baginda Nabi mengetuk pintu rumahnya. "Siapa?" teriak Abu Jahal dari dalam rumah. "Muhammad," jawab tegas baginda Nabi.
Abu Jahal keluar menemui dengan wajah yang pucat. "Berikan hak pemuda ini," perintah baginda Nabi. "Baik, tetaplah di tempatmu hingga aku memberikan haknya," ucapnya dan terburu-buru masuk ke dalam rumahnya. Lalu ia menyerahkan apa yang menjadi hak Irashi. Irashi pun beranjak pergi, hingga kembali bertemu dengan orang-orang yang memberinya petunjuk untuk menemui baginda Nabi. "Semoga Allah membalas kebaikan Muhammad. Ia telah mengembalikan hakku dari Abu Jahal," tutur Irashi kepada mereka. Mereka saat itu menunggu seorang yang mereka utus untuk menjadi mata-mata, untuk mengamati apa yang terjadi saat baginda Nabi bersama Irashi ke rumah Abu Jahal. Saat utusan mereka datang, mereka serempak bertanya, "Apa yang kau lihat?" Utusan mereka pun menceritakan bahwa Abu Jahal ketakutan, saat mengetahui yang mengetuk pintu adalah Nabi Muhammad. Mereka pun menemui Abu Jahal, menanyakan perihal ketakutannya saat bertemu dengan baginda Nabi. "Celaka kalian, Muhammad tidak mengetuk pintu dan aku tidak mendengar suaranya, kecuali aku dipenuhi dengan ketakutan. Saat aku keluar, ada seekor unta jantan di atas kepalaku. Kalau aku enggan menyerahkan haknya niscaya unta itu sudah siap menyantap kepalaku," ujar Abu Jahal dengan ketakutan. Hal yang serupa juga pernah dialaminya ketika ia diwasiatkan untuk merawat anak yatim. Lalu ia memakan hartanya. Tak hanya itu, anak yatim tersebut diusir olehnya. Anak yatim itu mendengar ejekan orang Quraisy, "Yang bisa menyelamatkanmu dari Abu Jahal hanyalah Muhammad." Baginda Nabi bersama anak itu menemui Abu Jahal. Abu Jahal menjumpai hal yang sama, tombak di samping kanan dan di samping kiri Nabi yang digenggam oleh dua orang lelaki. Hanya Abu Jahal yang bisa melihat, layaknya unta yang hendak menyantapnya. Banyak di antara pemuka Quraisy yang memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW, pada akhirnya mendapat hidayah dan memeluk Islam. Namun, hal tersebut tidak berlaku pada Abu Jahal. Hatinya yang keras telah menuntunnya menjadi kafir dan musuh Allah hingga akhir hayatnya. Abu Jahal menemui kematiannya dalam peristiwa Perang Badar. Suatu perang yang terjadi di Badar, yaitu sebuah lembah yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Perang ini terjadi sekitar tahun 624 Masehi, atau tepatnya tahun kedua setelah hijrah Nabi ke kota Madinah. Cerita matinya Abu Jahal dapat dilihat dari riwayat salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf. Seperti dirangkum dalam ringkasan Sahih Muslim tulisan M. Nashiruddin Al-Albani, waktu itu Abdurrahman sedang berhenti di tengah barisan pasukan muslimin. Tiba-tiba, dia dihampiri seorang pemuda dari kalangan Ansor. Namanya Mu'az bin Afra. "Wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal?" tanya pemuda usia 16 tahun itu. "Ya, kenal. Tapi, ada keperluan apa kamu di sini?" "Saya mendengar Abu Jahal selalu memaki-maki Rasulullah selama di Makkah. Demi Allah yang menguasai diriku, kalau saya melihat Abu Jahal, tidak akan berpisah sebelum salah satu dari kami mati terlebih dahulu," tegas Mu'az. Abdurrahman bin Auf terkesan dengan kata-kata pemuda itu. Tidak lama berselang, datanglah pemuda lainnya yang juga dari Ansor. Dia merupakan adik dari Mu'az, yakni Muawis bin Afra. "Wahai paman, apakah paman tahu Abu Jahal?" tanya Muawis kepada Abdurrahman. "Ya, dan apa keperluanmu di sini?" "Saya mendengar Abu Jahal selalu mengisyaratkan keras terhadap Rasulullah di Makkah. Demi Allah, saya ingin membunuhnya," jawab sang adik usia 15 tahun itu. Sekonyong-konyong, Abdurrahman melihat sosok Abu Jahal di kejauhan. Dia dapat memastikan bahwa dia adalah musuh Allah, meskipun Abu Jahal saat itu tampil dengan balutan baju besi di seluruh tubuhnya, kecuali mata dan sebagian wajah. "Itu Abu Jahal," seru Abdurrahman bin Auf sambil menunjuk orang yang dimaksud. Seketika, dua pemuda tadi melesat maju, bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Padahal, Abu Jahal sedang di atas kuda, dan di depannya ada 10 lapis pasukan dengan persenjataan lengkap. Dengan cekatan, Muawis menerjang pasukan musyrikin itu untuk dapat mengurung Abu Jahal. Sebelum akhirnya gugur, dia dapat melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang dalam dan parah. Sedangkan kakaknya, Mu'az bin Afra, juga berhasil menyayat dalam paha Abu Jahal. Namun, pedang tebasan Ikrimah bin Abu Jahal, yang waktu itu belum masuk Islam, nyaris memutus tangan kiri Mu'az. Untuk sementara, dia pun keluar dari deru pertempuran. Pemuda itu lalu menginjak sisa tangan kirinya dan membuangnya, karena merasa tangan itu mengganggu konsentrasinya dalam mengejar Abu Jahal. Akhirnya, Mu'az syahid di medan pertempuran,
mengikuti adiknya yang lebih dahulu gugur. Bagaimanapun, keduanya sangat berjasa. Abu Jahal tidak bisa bertahan lama akibat luka parah pada pahanya, luka yang ditinggalkan kakak beradik yang telah syahid itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melewati Abu Jahal, ketika Nabi Muhammad memerintahkan agar dia dicari di antara yang terbunuh. Abdullah bin Mas'ud berkata, bahwa dia menemukan Abu Jahal sedang sekarat, lalu meletakkan kakinya di leher Abu Jahal dan berkata kepadanya, "Apakah Tuhan telah mempermalukanmu?" Dia menjawab, "Bagaimana dia mempermalukanku? Apakah aku lebih luar biasa daripada orang yang telah kamu bunuh? Ceritakan bagaimana pertempuran itu berlangsung." Abdullah mengatakan kepada Abu Jahal bahwa pertempuran dimenangkan oleh Muslim. Abu Jahal berkata, "Kamu telah mendaki tinggi, gembala kecil." Kemudian Abdullah bin Mas'ud memenggal kepalanya, dan menunjukkannya kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad melihat tubuh Abu Jahal yang tak bernyawa di medan perang, dia berkata, "Setelah kematiannya, orang-orang Quraisy berduka untuknya, dan menyusun elegi dan permintaan yang menggambarkan dia sebagai pria yang mulia, murah hati dan dimuliakan." Demikianlah akhir yang tragis sang musuh Allah Amr bin Hisham, yang bergelar Abu Jahal.